Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini Pak Dia akan mereaksi sebuah artikel dari koran online utusan Malaysia yang diterbitkan pada tanggal 30 Oktober 2023. Penulisnya adalah Zulkifli Jalil yang menampilkan artikel dengan judul Mahalnya Bahasa Kebangsaan Melayu yang penuturnya 330 juta. Nah, yang menarik kenapa Pak D angkat artikel ini adalah ada sesuatu di sini yang Pak D baca dan Pak D lihat, itu membuat pikiran liar Pak D itu muncul secara tiba-tiba. Akhirnya Pak D angkat ke dalam video kali ini. Oke, kita coba aja sambil jalan ya, apa pikiran liar Pak D itu apa ya, pikiran liarnya. Kita mulai saja dari paragraf pertama di sini ya. Pak D terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Jika hanya untuk menambah cakrawala pengetahuan, penggunaan bahasa Inggris tidak ada yang salah. Tetapi sebaiknya jangan sampai seperti pepatah Melayu yang mengatakan, jangan dedalu membunuh pokok. Nah, ini maksudnya adalah bahwa si penulis cukup keberatan dengan adanya bahasa Inggris menjadi bahasa yang merajalela di Malaysia, sehingga ungkapan peribahasa ini pun muncul. Jangan dedalu membunuh pokok. Maksudnya adalah jangan parasit pohon itu membunuh pohonnya. Nah, pasti teman-teman tahu ya maksudnya ya. Next, ke paragraf berikutnya. Minggu lalu bahasa Melayu diangkat tinggi oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Anwar memerintahkan semua pihak yang ingin mengirim surat resmi kepada pemerintah wajib menggunakan bahasa kebangsaan, yaitu bahasa Melayu. Siapapun yang menulis dalam bahasa selain bahasa kebangsaan, surat tersebut akan dikembalikan, katanya, ditujukan terutama kepada kalangan perusahaan dan universitas lokal. Keanekaragaman bahasa sangat dihargai bahkan hingga pada tingkat keahlian dalam dunia diplomasi. Namun, janganlah mengabaikan kemampuan bahasa sendiri. Nah, ini ya. Yang menjadi ulasannya juga adalah bahwa kita boleh menguasai bahasa itu banyak sekali. Tetapi jangan sampai bahasa ibu ya itu kita tinggalkan. Oke ya, kita next ke tahap berikutnya, paragraf berikutnya. Kemahiran dwi bahasa dalam bahasa Inggris dan bahasa kebangsaan harus dilalui melalui bimbingan yang kuat dari pemerintah serta sistem pembelajarannya. Nah, ini sepertinya secara undang-undang, pemerintah dan sistem pembelajaran di Malaysia sudah melakukannya. Tapi yang kurang sama sekali adalah masalah prakteknya atau penerapannya. Next, jika tidak seperti yang terjadi di internet, bahasa nasional akan menjadi bahasa pinggiran. Hal ini disebabkan oleh peran utama bahasa Inggris sebagai bahasa komunikasi internet selain sains dan teknologi. Nah, ini pun sebenarnya tidak perlu terjadi bila memang bahasa yang digunakan sebagai bahasa ibu itu adalah menjadi kebanggaan ya. Contohnya di negara Indonesia sendiri, negara kita, walaupun ada internet, ada kemajuan sains dan teknologi, tetap saja bahasa Indonesia yang digunakan. Walaupun ada beberapa anak-anak milenial menggunakan bahasa Indonesia bukan baku ya. Oke, kita next ke paragraf berikutnya. Dalam hal bahasa Melayu, seharusnya ditingkatkan martabatnya kembali. Jika bukan kita, siapa lagi yang akan melakukannya? Perihal usulan untuk menerjemahkan perlembagaan persekutuan ke dalam bahasa Melayu agar menjadi naskah resmi, seharusnya mendapat perhatian serius. Sudah hampir 60 tahun merdeka, namun teks perlembagaan persekutuan masih dalam bahasa Inggris. Waduh. Ini bikin kaget juga sih ya. Ternyata sudah 66 tahun merdeka, teks-teks perlembagaan atau pemerintahan itu masih semuanya dalam bahasa Inggris. Satu hal yang cukup rumit ya, seharusnya tidak seperti ini kalau memang membanggakan bahasa kebangsaan. Seharusnya dimulai dari pemerintah untuk menertibkan administrasi ya, perlembagaan menggunakan bahasa
kebangsaan, jangan bahasa Inggris lagi. Nah, ini kembali lagi dipertanyakan keseriusan dari pemerintahan mereka. Oke, next kita lanjut. Selain itu, kita masih menggunakan campuran bahasa Melayu dan Inggris. Ada ratusan singkatan atau singkatan yang digunakan saat ini yang tidak dipahami oleh penduduk kampung kita. Meskipun pendidikan kita tinggi, sayangnya hal-hal dasar tentang bangsa kita sudah tidak lagi dipahami. Ya, kita juga turut sedih mendengar ini ya. Next. Keindahan bahasa adat, kekuatan kesepakatan, kedalaman ilmu dan spiritualitas tinggi telah menjadi ketinggalan zaman. Saat ini kita hanya menginginkan kenyamanan yang dihasilkan oleh AC. Nah, ini maksudnya adalah bahwa semuanya itu yang berhubungan dengan bahasa daerah, bahasa kebangsaan, kekuatan dari kepahaman, dan kedalaman tentang ilmu-ilmu, itu semuanya sudah dianggap ketinggalan zaman karena kita sudah terlalu nyaman dengan lingkungan yang ada sekarang. Ya, jadi penduduk atau rakyat Malaysia, terutama rakyat Melayu, itu sudah merasa nyaman dengan kondisi yang saat ini. Setiap kali Barat menciptakan sesuatu, setiap kali pula budaya kita berubah. Nah, itu benar ya. Ada komputer, ada internet, ada Facebook, ada SMS, ada WhatsApp. Semuanya telah mengubah cara kita berkomunikasi. Itu benar sekali. Nah, pertahanan terakhir adalah seharusnya negara hadir di situ. Terutama adalah untuk lembaga kebahasaan negara kita. Nah, ini yang harus waspada terhadap hal-hal seperti ini. Nah, contohnya di Indonesia sendiri, penggunaan ini pun sudah diantisipasi. Contohnya untuk di universitas, ya. Ketika mahasiswa dan dosen ingin berkomunikasi menggunakan WhatsApp ataupun media yang lain, ya mungkin Facebook atau SMS, atau mungkin juga menggunakan TikTok, diwajibkan para mahasiswa itu untuk menggunakan tata bahasa Indonesia yang benar, ya kepada si dosennya. Nah, ini salah satu penerapannya ya, agar bisa memperbaiki atau mencegah hal-hal yang sangat mempengaruhi terhadap perubahan bahasa itu sendiri. Nah, hal itu mungkin bisa dilakukan jika memang ada kekuatan dari pemerintah Malaysia itu sendiri. Ya. Next, namun tidak semuanya baik untuk budaya kita, benar. Mereka menentukan pola hidup kita. Media sosial telah meresap ke dalam kehidupan kita. Semuanya ini datang dari dunia seberang. Ya, inilah kehidupan. Apapun kita tidak tergantung dengan masalah adanya dunia dari luar. Ya, bagaimana kitanya dalam menghadapi, ya, bagaimana kita membentengi diri terhadap input-input atau masukan-masukan dunia dari luar. Sekiranya memang itu negatif, ya janganlah dipakai atau disaring, difilter, ya, disesuaikan dengan kebutuhan kita sendiri. Itu yang harus kita lakukan. Jadi kita jangan menyalahkan dengan kemajuan teknologi. Karena kita tidak bisa menghindari dengan kemajuan teknologi. Karena kemajuan teknologi juga itu menyebabkan kita juga ternyata lebih maju dan lebih aktif. Nah, itu. Kemudian di sini ada gambar peta dan juga Bapak Presiden pertama kita, Bapak Insinyur Soekarno. Dan di bawahnya ada semacam paragraf. Ini tadi bacakan langsung ya, tanpa diterjemahkan. Bunyinya seperti ini. Walaupun cita-cita besar Presiden Soekarno pada tahun 1950-an untuk menggabungkan kawasan geografis Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, dan selatan Thailand sebagai kawasan Melayu Raya dianggap berbau politik. Hanya igawan wilayah. Justru tidak mendapat sokongan, namun ia mengandungi suatu impian sosio-budaya yang amat kental, lagi besar. Nah, ini yang jadi pikiran Pak Dito liar, ya, menanggapi mengenai masalah mengapa di Malaysia itu menggunakan alam Melayu, menggunakan bahasa Melayu yang harus diperkokoh, karena mengingat bahasa Melayu itu adalah bahasa yang sudah ada dari berabad-abad sebelum adanya Kerajaan Sriwijaya, sebelum adanya Kerajaan Majapahit, dan sebelum adanya juga ya kesultanan yang ada di
Malaysia. Bahkan negara Malaysia pun belum ada. Nah, teman-teman mungkin masih ingat ada slogan dari Bung Karno, yaitu Ganyang Malaysia. Sejarahnya pasti tahu ya. Kenapa presiden kita yang pertama ini memberikan slogan seperti itu? Karena apa? Karena presiden kita yang pertama ini dulu memang sudah ada persetujuan ataupun suatu kesepakatan secara politik ya antara Indonesia kemudian negara persemakmuran Inggris ya, waktu itu persemakmuran Inggris Malaysia ini ya, kemudian dengan Singapura, Brunei dan Selatan Thailand atau negara-negara di ASEAN ya, untuk sepakat bahwa kita akan bersatu membentuk satu negara atau kawasan yang disebut dengan Nusantara. Tapi ide ini tiba-tiba batal ya, karena apa? Karena kesulitan di Malaysia ternyata negosiasi, melakukan kompromi dengan pihak Inggris agar mereka merdeka. Nah, ini mengkhianati dari perjanjian yang ada. Dan dari peristiwa inilah muncul yang namanya Ganyang Malaysia. Nah, tadinya berpikirnya begini. Malaysia bertahan dengan yang namanya, saya ini loh namanya bangsa Melayu. Saya ini loh bahasa kebangsanya adalah Melayu. Karena mereka tahu akar budaya, akar bahasa itu adalah Melayu. Melayu itu meliputi yang disebutkan tadi. Ada Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, dan Selatan Thailand, dan beberapa negara yang lainnya. Nah, sekarang ini, walaupun kita sudah bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa internasional di dalam dunia, mereka tetap mengotot ya bahwa bahasa Melayu, bahasanya Malaysia, Melayunya Malaysia itu harus menjadi bahasa ASEAN. Menurut Pak D, ini adalah mencuri ide atau gagasan dari Bung Karno yang ingin menyatukan ASEAN di bawah pemerintahan Indonesia. Nah, sekarang melalui bahasa, sepertinya Malaysia menginginkan ASEAN ini bersatu menjadi sebuah kawasan di bawah pemerintahan ataupun kendali dari Malaysia. Itu yang Pak dipikirkan. Walau-walau benar enggaknya ya. Karena bahasa ini adalah jati diri bangsa, kekuatan yang harus dipertahankan. Nah, celah inilah yang sepertinya dimanfaatkan oleh Malaysia. Bagaimana menurut teman-teman? Oke, kita lanjut ke paragraf berikutnya. Bahasa seperti yang terbukti dalam perjuangan nasionalisme memainkan peran penting dalam mempertahankan nilai-nilai peradaban Asia dalam konteks yang tepat. Sebagai pengalaman, Cina, Rusia, Prancis, Jepang, dan Korea dalam mempertahankan bahasa ibu mereka untuk sains dan teknologi telah menjadi bukti yang cukup kuat. Dalam menjadikan bahasa sendiri sebagai bahasa kebangsaan, tidaklah cukup hanya dengan tergantung pada istilah dan frasa asing. Penggunaan kosakata lokal harus menjadi prioritas untuk menjaga agar nilai dan praktis bahasa nasional masing-masing tidak terpinggirkan. Ya, jelas ya. Apa yang dikatakan ini adalah benar adanya. Dan di sini perkataan ini juga sebenarnya sudah meniru cara Indonesia, cara kita untuk mewujudkan suatu bahasa Indonesia, yaitu mengabdosi dan menyerap bahasa-bahasa daerah serta bahasa-bahasa asing. Jadi bahasa asing itu ya tidak diambil bulat-bulat ke dalam bahasa Indonesia. Itu ada diserap itu artinya ada disesuaikan tata bahasanya atau kosakatanya. Next, kita lanjut paragraf berikutnya. Tidak ada keraguan lagi bahwa bahasa Melayu telah menjadi bahasa penghubung di kawasan Kepulauan Melayu sejak masa dinasti Ming Cina antara tahun 1406 hingga 1433, saat mereka mengirim pedagang dan perwakilannya ke Malaka. Kemudian selama pemerintahan kerajaan Sriwijaya yang berlangsung selama lebih kurang 750 tahun, Cina juga berinteraksi dengan dunia Melayu melalui bahasa Melayu.
Nah, ini mereka kembali lagi masalah sejarah. Kalau kita kembali lagi semuanya ke dalam sejarah, sebenarnya yang lebih berhak adalah bangsa Indonesia. Karena adanya bangsa yang dibilang adalah Malaysia, Thailand, Filipina, Brunei, kemudian Singapura, itu asalnya dari mana? Itu dari Indonesia semua kalau kita buka sejarah. Nanti kapan-kapan Pak Dia akan membahas tentang sejarah bangsa Indonesia ini, bangsa Melayu Indonesia, yaitu dari Sriwijaya, dari Jawa, ya dari Majapahit atau sebelumnya. Lalu mereka melakukan invasi ataupun menyeberang, melakukan perdagangan ke negara-negara yang lainnya atau ke daratan-daratan lainnya. Oke, next kita lanjut. Hari ini bahasa Melayu, bahasa Indonesia digunakan lebih dari 330 juta penduduk di Kepulauan Melayu Nusantara. Penduduk Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, bagian selatan Thailand, serta bagian selatan Filipina semuanya menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa komunikasi utama, di mana 90% dari mereka beragama Islam dan mempraktekkan sebagian budaya Melayu. Perbedaan dialek memang ada, tetapi ini tidak menghambat langkahnya sebagai bahasa wilayah dan bahasa global. Nah, di sini dari gambaran yang tadi Pak Di bilang berpikiran liar dengan adanya gambar Bung Karno, dengan paragraf yang ini, itu sepertinya ada kecocokan. Di mana sepertinya memang niat dari Malaysia adalah ingin memerintah seluruh ASEAN di bawah pemerintahan Malaysia melalui bahasa Melayu dan melalui sejarah-sejarah alam Melayu. Next, yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah saat ini adalah bagaimana memanfaatkan potensi dari populasi ratusan juta penutur bahasa Melayu di wilayah ini. Balik lagi kan, masalah ke sana. Hal ini memang mewakili hampir 53% dari gagasan ASEAN itu sendiri. Nah ini, dengarkan. Diperkirakan jumlahnya sekitar 620 juta dengan GPD per kapita nominal adalah 4.250 US dollar Amerika. Kita perlu segera keluar dari pendekatan yang masih menekankan bahasa kebangsaan hanya sebagai retorika dan mainan politik. Lebih tepatnya yang harus dipikirkan adalah manfaat besar jangka panjang dari bahasa Melayu sebagai bahasa penyatuan, administrasi, nilai perdagangan, dan diplomasi budaya. Inilah yang dicanangkan oleh Malaysia sebagai bahasa yang mempersatukan bangsa-bangsa di Asia Tenggara. Pertanyaan Pak Ade, teman-teman kira-kira mau nggak bahasa Indonesia menyatu dengan bahasa Melayu Malaysia, tapi di bawah kekuasaan Malaysia di dalam pemerintahan di ASEAN nantinya? Kalau Pak Ade nggak mau, kita punya martabat, kita punya harga diri, dan kita yang jelas punya jati diri yang kuat. Kita berjuang dengan adanya para pahlawan yang menumpahkan nyawa, ya, menumbangkan nyawa, ya, dan juga mengorbankan apa yang dimiliki saat itu untuk kemerdekaan kita. Dan tugas kita adalah mempertahankan itu. Jadi kalau dari pikiran Pak Ade, dengan adanya hal seperti ini akan menyebabkan kitanya ya menjadi bangsa yang nantinya bangsa boneka, karena di bawah kekuasaan dari alam Melayu. Bagaimana menurut teman-teman? Apa pandangan teman-teman akan hal ini? Oke, silakan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.